Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya kalian di rumah. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan video pembelajaran, yaitu materinya sekarang tema yang kedua, subtema kedua, pembelajaran yang keempat ya. Anak-anak, jadi bagi kalian yang ingin mencatat video, maksudnya menyimak video pembelajaran Ibu, ada hal-hal yang penting, silahkan kalau kalian mau mencatatnya boleh ya. Nanti tulis di buku catatan ya, terutama kalau apalagi materi pelajaran matematika itu sangat penting ya, terutama contoh-contoh soal. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ke video pembelajaran yang PowerPoint-nya sudah Ibu tampilkan di video di bawah ini, kan sudah ada PowerPoint-nya ya. Sebelum itu Ibu minta kalian jangan lupa tekan tombol subscribe ya anak-anak ya, jadi kalian selalu ikutin terus video pembelajaran yang Ibu update ya. Oh iya, Ibu juga mau menyapa buat semua teman-teman atau anak-anak yang ada di mana saja ya, yang bukan hanya dari kelas kita tapi mungkin dari kelas lain ataupun anak-anak se-Indonesia yang mau menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru, silahkan. Ibu Guru juga mau menyapa semua teman-teman yang ada di mana saja, yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke, halo guys semuanya. Welcome to my YouTube channel. Oke, before you continue watching YustaSweet's video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video YustaSweet. We are friends on YouTube. Keep following YustaSweet interesting and cool video. Oke, continue to create develop talents. Good luck with that. Oke anak-anak, kita masuk ke PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan ya. Sudah Ibu buat spesial for you. Tema kedua, subtema kedua, pembelajaran yang keempat. Welcome, selamat datang di video pembelajaran dari Ibu Guru. Nah, sekarang kita lihat ya apa tulisannya. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Benny dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Nah, kita lihat benda gas. Nah, jadi tadi pesawat terbang ya, kita ngomongkan pesawat terbang, sekarang kita masuk dulu ke benda gas ya. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, sekarang kita lihat ya. Bagaimana dengan pesawat? Oke, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin ya. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Ya, maksudnya seperti ini kan Ibu berada di ruangan kelas kita ya anak-anak. Nah, di dalam ruangan kelas ini maupun di tempat kalian di situ di rumah ya, kita tidak bisa melihat benda gas ya, tetapi tidak bisa juga kita pegang benda gasnya, udaranya tidak bisa pegang, tapi dapat kita rasakan ya. Dengan cara contoh misalnya di dekat kamu kalau ada kipas angin. Nah, anginnya dari kipas angin itu kan ada angin sepoi-sepoi itu terasa di kulit kita ya. Jadi situ kita bisa tahu oh ternyata di sini ada udara, ada benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruangan.
Sesuatu yang menempati ruangan berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. While volume dan bentuk gas selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan tempatnya ya anak-anak. Oke, sekarang kita lihat. Amati benda-benda berikut. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Bukan gas berarti dia termasuk benda padat atau cair ya. Nah, nomor 1 ini bukan gas karena ini adalah es batu. Kalau es batu mencair jadi air ya, dan gelasnya ini adalah benda padat. Nomor 2. Iya, Ibu kasih centang sini karena ada anak yang sedang meniup balon, berarti di dalam balon itu ada gas ya. Nah, sekarang nomor 3, Ibu kasih tanda centang juga karena ada anak yang sedang meniup kantong plastik. Jadi di dalam kantong plastik itu masuk udara gas ya. Nah, sekarang yang keempat Ibu kasih tanda silang ya, karena ini contoh pasir. Pasir itu termasuk benda padat. Nomor 5, ini ada gelas. Di dalam gelas ini ada air. Nah, air ini lagi panas, jadi ada keluar uap. Kan biasa kalau susu yang masih panas, kopi panas, teh panas, itu kan biasa ada uapnya. Nah, uapnya itulah termasuk benda gas ya, maka ini Ibu kasih tanda centang nomor 5. Sekarang nomor 6 ya, ini adalah ban. Contohnya ini ban motor atau ban mobil yang isi di dalamnya. Nah, kalau hanya ban saja, ini dia termasuk benda padat anak-anak. Ya, tapi karena ban ini sudah diisi gas ya, maka ini termasuk benda gas ya. Ibu kasih tanda centang ini. Yang di tanda centang ini maksudnya adalah gas yang ada di dalam ban tersebut ya. Sekarang nomor 7. Nomor 7 di sini ada gelas. Nah, di dalam gelas ini ada air atau es batu. Ini Ibu kasih tanda silang ya, karena gelasnya ini termasuk benda padat dan air yang di dalam gelas ini atau es batunya ini, airnya terutama ini adalah benda cair ya. Jadi ini di sini tidak ada benda gasnya. Jadi ini contoh benda padat dan benda cair di dalamnya ini ya. Sekarang nomor 8, boneka. Ini benda padat, maka Ibu kasih tanda silang. 9, ini baju benda padat, Ibu kasih tanda silang. 10, minyak goreng. Nah, Ibu kasih tanda silang, berarti dia bukan contoh benda gas ya. Nah, sekarang kita masuk ke matematika. Di sini Ibu ada tampilkan tabel perkalian ya. Sepertinya ini sudah pernah Ibu jelaskan materi ini seperti ini ya di video pembelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita lihat dulu. 1. Bilangan yang terhalang oleh bola adalah, mana kita cari bola? Nah, ini dia bola. Ini perkalian 7 dikali 1 atau sebaliknya 1 dikali 7. 7 kali 1 sama dengan 7. Ya. Bilangan yang terhalang oleh pensil adalah 4 dikali 2. 4 dikali 2. Nah, ini gambar pensil ya anak-anak, cuma ini karena ditimpa oleh tanda panah jadinya nggak terlalu jelas ya. Bilangan yang terhalang oleh buku adalah 8 dikali 3. Nah, ini juga bukunya tidak terlalu jelas ya karena ditimpa oleh tanda panah seperti ini ya. Oke, Ibu lanjutkan saja. Nah, sekarang kalian lihat ada tabel seperti ini. Di sini ada angka 16. Nah, ini maksudnya contoh 2 yang ini dikali 8 sama dengan 16. Nah, ini 4 dikali 4 sama dengan 16. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 dikali 1 sama dengan 16. Nah, contoh soal yang seperti ini ada di buku paket ya anak-anak, bisa kalian latihan sendiri di rumah ya. Tapi ingat, buku paketnya tidak boleh dicoret ya, tidak boleh tulis di situ. Kalau kalian mau belajar, mungkin belajar dengan orang tuanya di rumah, kalian bisa tulisnya itu di buku tulis atau buku khusus untuk belajar di rumah ya. Nah, ini kalian cari di buku paket, ini banyak contoh-contoh seperti ini yang menggunakan tabel. Nah, ini artinya berapapun kali berapapun di sini hasilnya yang di dalam kotak ini, misalnya 2 kali 8 hasilnya 16. Nah, ini kan titik-titik. Nah, kamu cari 4 kali berapa yang hasilnya 16? Oh, ternyata 4 kali 4, seperti itu. Nah, sama dengan contoh yang berikutnya ya. Contoh berikutnya juga gini. 3 dikali 7 hasilnya 21. 7 dikali 3 hasilnya 21.
1 dikali 21, hasilnya 21. Kebalikannya, 21 dikali 1 sama dengan 21. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada percakapan antara Benny, Ibu Udin. Ya, Nana, kita baca dulu. Benny. Nah, kita baca dulu percakapannya Benny dulu ya. Pertama dia mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu," kata ibu. Ibu membukakan pintu. "Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk," kata Benny. "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu," kata ibu. Ada Benny. Sebentar ya, ibu panggilkan. "Udin, ini Benny sudah datang." Nah, ini Udin ya. Benny datang. "Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" Kata Benny. "Baiklah, ayo." Nah, Benny dan Udin. "Ibu, kami berangkat dulu ya," kata ibu. "Benny tidak minum dulu," kata Benny. "Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu," kata ibu. "Iya, nah, hati-hati di perjalanan ya." Benny dan Udin, "Iya, Bu," menyalami ibu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berhubungan dengan teks percakapan yang tadi kita baca ya, anak-anak. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Isinya tentang Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Yang kedua, bagaimana cara Benny bertamu? Mengetuk pintu dan mengucap salam. Ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Baik dan sopan. 4. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Berpamitan dengan ibu. Nah, sekarang kita lihat. Amati gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Nah, bermain ini seperti tarik-tarik ya anak-anak. Kalau lomba 17 Agustus itu dibilang lomba tarik tambang, tapi menggunakan tali. Kalau ini kan dia nggak ada pakai tali, ini cuma pakai tangan-tangan aja. Jadi ini namanya permainan tarik-tarikan ya. Permainan tarik-tarikan. Membagi dua kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara dua kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Dalam permainan ini harus diawasi oleh orang dewasa atau orang tua ya. Tidak diperbolehkan menarik dengan keras, karena kalau terlalu keras menariknya bisa terjatuh ya, atau cedera. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang kegunaan benda. Nah, kita baca dulu ya anak-anak sambil kalian menyimak ya. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat memasak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Amatilah gambar di bawah ini, lalu sebutkan kegunaannya. Nah, ini kan sudah ada ibu tampilkan gambar ya. Meja, tempat untuk menyimpan
Misalnya menyimpan buku, ya, menyimpan piring atau peralatan-peralatan sekolah, ya. Sapu untuk menyapu, membersihkan lantai, lemari untuk menyimpan buku-buku ataupun menyimpan pakaian. Ya, di sini ada minyak goreng untuk memasak. Nah, ini kalian sepertinya sudah tahu ya fungsinya masing-masing. Sepatu ya untuk kaki dipakai. Misalnya kalian ke sekolah pakai sepatu atau kalian jalan-jalan menggunakan sepatu seperti itu, anak-anak ya. Tas ini untuk menyimpan buku atau menyimpan pakaian atau peralatan yang lainnya. Nah, di sini ya ada nama benda, sapu dia wujud benda padat, penggaris wujud benda padat, lemari wujud benda padat, meja wujud benda padat, ya. Sirup wujud benda cair, kursi wujud benda padat, ya. Ini sepertinya kalian bisa catat kalau kalian mau ya, kalau tidak pun kalian baca lagi ya, simak. Nah, di sini kopi wujud benda cair, susu wujud benda cair. Ini kalau kalian mau lanjut baca lagi silahkan ya anak-anak ya. Nah, Ibu lanjutkan dulu ke slide yang berikutnya. Oke. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya dan terima kasih sudah menyimak video dan penjelasan dari Ibu Guru ya. Jadi kalau kalian masih belum paham, silahkan kalian ulangi lagi video pembelajaran Ibu sampai kalian paham menyimaknya ya. Nah, kalau ada hal-hal yang penting silahkan kalian catat. Kalaupun tidak kalian catat tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah menyimak, mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Nah, tapi kalau untuk pelajaran kayak seperti matematika itu sangat penting ya anak-anak ya, kalian harus mencatatnya. Nah, nanti Ibu juga akan mengirimkan video pembelajaran tentang perkalian ya, perkalian 1 sampai 10. Nah, nanti kalian simak video pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari Ibu Guru. See you, bye-bye.